Kita umat paroki, satu
semangat perjuangan kita dari garam dan terangnya, muliakan nama-Nya. Mari kita bersama salahkan harapan pada Kristus Tuhan. Semoga di dalam rahmat dan perlindungan-Nya kita diselamatkan. Kita umat paroki satu penghulu, satu dan berpadu, dengan iman dan kasih saling mengayomi di dalam cintanya. Mari kita tinggalkan hidup bersaudara, rayakan mereka, membangun gereja, mengembangkan komunitas dalam bagian nyata. Sejalan menantikan semangat perjuangan kita dari garam dan terangnya, muliakan nama-Nya. Mari kita bersama salahkan harapan pada Kristus Tuhan.
Yesus Tuhanku Sang Mesias yang dinantikan umat Allah, datanglah kini pada kami dan tinggallah di tengah kami. Datanglah kini pada kami dan tinggallah di tengah kami. Yesus Tuhanku Sang Pengasih, kami bersujud kepadamu. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster, adik-adik, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-30. Dan sekaligus sesuai dalam kalender liturgi juga tertera hari ini adalah hari Minggu misi. Misi artinya perutusan. Kita diutus untuk mewartakan kerajaan Allah di tempat kita berada. Jadi misi tidak hanya menyangkut orang-orang yang dikirim ke luar negeri, tetapi juga setiap orang diutus untuk mewartakan nilai kerajaan Allah dalam hidup sehari-hari. Maka pesan-pesan hari ini mengingatkan kita bahwa keselamatan yang datang dari Allah harus disambut dengan penuh iman, dan iman yang tahan uji. Itu berarti bahwa orang berani meninggalkan apa yang dianggapnya berharga dalam dirinya dan mengenakan nilai kerajaan Allah dalam hatinya dan menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Bartimeus berteriak, "Yesus Putra Daud, kasihanilah kami." Begitu juga kita harus berani untuk meminta kepada Yesus membuka mata hati kita yang seringkali buta terhadap orang-orang di sekitar kita. Maka kita perlu membuka hati, membuka pikiran supaya saling membantu, saling menolong, terutama dalam masa-masa krisis seperti sekarang ini. Sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa, maka marilah kita mengawali perayaan ini dengan mengakui salah dan dosa kita. Kita mohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan, supaya kita layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang membesarkan dan menghibur hati kami yang lunglai lesu tanpa harapan. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membuka mata hati dan budi kami terhadap hal-hal yang lebih luhur, yang memberikan kebahagiaan yang kekal. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau
menempuh jalan menuju keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan
kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan." Atau seperti firman-Nya dalam nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita Yesus Kristus telah mematahkan
kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah imanmu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para suster, adik-adik, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Injil hari ini berbicara tentang Bartimeus. Siapa orang ini? Ia adalah seorang yang buta sejak lahir. Dan karena buta, maka dia hidup hanya dengan mengemis, minta-minta. Ia hidup hanya karena belas kasihan orang lain. Dan pintu gerbang Yeriko, jalan masuk keluar kota, selalu ramai tiap hari. Dan banyak pengemis yang ada di situ.
orang buta, orang lumpuh, orang timpang. Semua mereka minta belas kasihan dari orang yang lalu lalang. Dan hari itu Bartimeus berpikir bahwa kok orang lebih ramai dari hari-hari biasa. Orang ribut. Kenapa? Karena Yesus yang sedang lewat di situ. Dan Bartimeus rupanya telah mendengar banyak tentang Yesus. Yesus yang membuat banyak mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit. Orang lumpuh bisa jalan, orang buta bisa lihat, orang tuli bisa mendengar. Maka tentu dalam hatinya Bartimeus ingin melihat Yesus dengan matanya sendiri, karena selama ini matanya tidak pernah bisa melihat orang, apalagi melihat Yesus. Dia ingin bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dan oleh karena itu, ia tidak malu untuk berteriak. Apa yang ia teriakkan? Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dan karena teriakan itu, orang lain suruh dia supaya diam. Jangan membuat keributan, jangan teriak-teriak. Tetapi Bartimeus, dia berteriak itu bukan untuk minta uang, bukan untuk minta roti, bukan untuk minta sedekah. Dan karena itu ia berteriak lebih kuat lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus yang mungkin mulanya jalan begitu saja, mau lewat, tetapi dengar teriakan begitu, ia berhenti. Lihat siapa yang berteriak. Lalu Yesus suruh orang yang dekat-dekat situ supaya panggil orang itu, suruh Bartimeus datang. Dan ketika Bartimeus ada di hadapan Yesus, Yesus tanya, apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu? Bartimeus dengan penuh sukacita, tidak ragu-ragu, dia bilang, Tuhan, supaya aku bisa melihat. Tentu ia mau melihat supaya bisa melihat Yesus. Supaya setelah matanya bisa melihat, ia tidak lagi mengemis, ia tidak lagi minta-minta, karena ia bisa kerja dan bisa menghidupi diri sendiri. Dan dengan melihat itu berarti martabat dia sebagai manusia dipulihkan. Ia tidak lagi dihina-hina, direndah-rendahkan, diusir-usir oleh orang lain. Itu pengalaman Bartimeus. Karena buta, ia tidak malu berteriak minta kepada Tuhan Yesus supaya matanya bisa melihat dan martabatnya dipulihkan. Bagaimana dengan kita? Kita sejak lahir mata kita bisa melihat. Kita bukan orang buta, tetapi kita melihat mungkin baru secara fisik. Namun tidak sedikit dari kita yang mengalami kebutaan rohani. Mata bisa melihat, tetapi hati barangkali tidak. Dan kebutaan rohani ini sesuatu yang jauh lebih buruk dari kebutaan fisik.
Karena kebutaan rohani itu membuat orang gagal untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Konkret bisa saja terjadi dalam rumah tangga antara suami dan istri. Buta secara rohani kalau mereka tidak bisa melihat kebaikan satu sama lain. Suami melihat kebaikan istri, istri melihat kebaikan suami. Seringkali tidak. Atau orang tua dengan anak. Orang tua sulit melihat kebaikan anak-anaknya, dan anak-anak sulit melihat kebaikan orang tuanya. Mungkin juga mereka lihat, tetapi tidak peduli. Dan itu menjadi lebih buruk. Antara guru dan murid. Guru tidak melihat kebaikan muridnya, atau murid tidak melihat kebaikan gurunya. Maka terjadilah gesekan-gesekan dalam sekolah. Bahkan di paroki, pastor kurang melihat kebaikan umatnya, atau umatnya sulit untuk melihat kebaikan pastornya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, di depan baik, tetapi di belakang semua keburukan itu keluar. Oleh karena itu kita setiap kali merayakan Ekaristi ditutup dengan perutusan. Pergilah, kita diutus. Utus untuk apa? Untuk mewartakan kerajaan Allah kepada orang di sekitar kita. Untuk mewartakan nilai-nilai baik dalam kehidupan ini, yang seringkali kita tidak peduli. Kita tahu tetapi tidak lakukan. Sebagai orang Katolik, kita harus berikan sesuatu yang baik kepada sesama. Tetapi seringkali kita menjadi orang tukang gosip, menceritakan keburukan orang, membenci orang. Itu sesuatu yang harus dikikis dari hati kita. Maka kita pun harus sama seperti Bartimeus. Tuhan, supaya aku dapat melihat kebaikan orang dan mewartakan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita perlu bersama Bartimeus berteriak, Tuhan, supaya aku bisa melihat. Bukan mata fisik, tetapi mata rohani. Supaya menyembuhkan kita dari kebutaan rohani, supaya bisa melihat kebaikan orang-orang yang berada di sekitar kita, supaya berpikir positif terhadap orang lain, menghargai orang lain, dan menjunjung tinggi martabat manusia, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdiri
dan menyatakan iman kita sebagai jawaban kita terhadap sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Tuhan bersabda kepada kita bahwa iman kita kepadanya akan membawa kita kepada keselamatan. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga agar kita selalu diteguhkan dalam iman dan digabungkan di dalam keselamatannya. Bagi gereja umat yang diselamatkan oleh kasih Allah, semoga kita semakin memiliki kerendahan hati dalam melaksanakan kehendak Allah, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena pewartaan Kristus yang sungguh nyata di dalam diri dan hidup kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintah, semoga para pemimpin bangsa-bangsa dan pegawai pemerintah menjalankan karya pelayanan mereka dengan cinta kasih yang terwujud melalui perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan, semoga mereka yang berkecukupan tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan bangsa serta kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga kami selalu menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudari kita, sehingga hati kita terbuka untuk memperbaharui diri dan semakin beriman kepada Tuhan dengan bertobat terus-menerus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersyukur atas ulang tahun Elizabeth Sari Suwantari, ulang tahun perkawinan ke-25 Pasutri Ignatius Eko dan Maria Kris. Allah Bapa di surga, bersama saudara-saudari kami ini, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan berkat yang telah dilimpahkan kepada mereka pada saat-saat yang lalu. Namun bersama mereka kami masih memohon kepadamu berkat dan karuniamu menyertai hidup dan karya mereka di masa-masa yang akan datang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon rahmat kesembuhan luka batin bagi Cecilia Lunuk Heriati. Semoga ia bisa bahagia menjalani hidupnya sesuai dengan pendampingan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon rahmat dan karunia Tuhan agar mendapatkan kelancaran dalam proses pengembalian surat rumah kepada pemilik yang sah. Bapa di surga, bantulah saudara kami ini dalam prosesnya sehingga mendapatkan jalan yang baik bagi hidupnya.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon rahmat keselamatan dan istirahat kekal bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia. Justinus Riki Haryanto, Cornelius Dedi Isnanto, Tai Kui Siong, Tai Amoy, Tai Sui Chin, Hiu Atuk, Hiu Su Hui, Hiu Chung Jin, Maria Pang Siat Pung, Matias Liu Ket Kiong, Paulus Liu Chan Hian, Pang Yan Yi Chin, Chong Kyuk Jun, Katerina Dwi Nugrahaningsi, FX Suwarno, Valentina Sudaryati, Maria Yosefa Sudarya, Yulita Bere, Leonarda Boa, Yosefina Kune, Emirenciana Riba, Petrus Gata, Petrus Eo, Yosef Gebo, Andreas Apriyadi Wijaya, FX Bambang Pitoyo, Anna Sariem, Antonius Bambang Suroso. Bapa di surga, berilah rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal ini. Ampunilah salah dan dosa mereka, agar mereka berkenan diterima dalam kerajaan-Mu di surga. Dan jadikanlah mereka sebagai pendoa bagi anggota keluarganya yang masih berjuang di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Kasih, inilah doa-doa permohonan yang kami sampaikan ke hadirat-Mu hari ini. Terimalah dan kabulkanlah semuanya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amilah Tuhan kemerdekaan-Ku dan kehendak serta pikiran-Ku. Terimalah Tuhan yang ada padamu, menurut kuasa-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami semakin melihat dan merasakan betapa besar cinta dan pengorbanan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan taanti-antinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya segala nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang turut diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas dan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Bagi saudara-saudari yang mengikuti perayaan Ekaristi di rumah masing-masing secara daring, marilah kita berdoa doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu di atas segala sesuatu dan berhasrat untuk menerimamu dalam jiwaku. Karena saat ini aku tidak dapat menerimamu lewat sakramen, datanglah paling tidak secara rohani ke dalam hatiku. Aku mendekapmu seperti Engkau telah datang dan menyatukan diriku seutuhnya denganmu. Janganlah membiarkan aku berpisah darimu. Amin.
Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama berdoa doa tahun refleksi KAJ 2021. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan para perintis, para martir, dan mengutus banyak pribadi untuk terlibat dalam perjalanan hidup Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Kami sungguh mengasihi keuskupan kami dan semakin ingin terlibat sehingga semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Bimbinglah kami agar mampu melihat ke depan dan melakukan perbaikan diri, mengadakan perubahan yang diperlukan, dan mewujudkan niat-niat yang lebih baik dan lebih kokoh dalam menjalankan semua aspek kehidupan gereja dan masyarakat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mampu menjadi gembala baik dan murah hati yang dengan sukacita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Turut menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih layak, terlebih selama masa pandemi ini. Semakin memiliki perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan disabilitas. Mengikuti teladan putra-Mu, berbuah bagi kebaikan bersama. Santo Yusuf pelindung gereja semesta, doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan diri untuk kita sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sabda dan tubuh putra-Mu yang telah kami terima ini memampukan kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama kami, sehingga kami pun tergerak untuk melayani mereka, dan kelak Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Yesus Kristus, ada pengumuman satu hari ini. Misa hari Sabtu sore tanggal 30 Oktober 2021 pukul 17 sore dikhususkan untuk misa kaum muda dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Untuk itu, mengajak seluruh orang muda Paroki Bekasi untuk mengikuti misa kaum muda ini, baik secara offline maupun online. Pendaftaran misa offline melalui Bela Rasa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misa hari Minggu sore tanggal 31 Oktober 2021 pukul 17 sebagai misa lansia
pengganti Sabtu sore. Pendaftaran juga melalui bela rasa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih untuk disampaikan kepada saudara-saudari kita yang akan ikut misa hari Minggu yang akan datang. Marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga hidup dan karya kita selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi Gereja Kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi Gereja Kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Dengan iman dan